Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali di perkuliahan hari ini, perkuliahan secara virtual ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ririn Setiorini MPD selaku dosen mata kuliah Tata Baku Bahasa Indonesia, dan yang saya banggakan teman-teman semua. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang kosakata baku dan istilah. Saya Fitri Nur Amelia dengan NIM 4042003. Kosakata baku. Kosakata baku adalah kata yang digunakan dalam dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata atau aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya itu sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Biasanya kata baku itu digunakan untuk penulisan atau pengungkapan kata-kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan atau dalam pengungkapan kata. Dan umumnya, kata baku itu digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian secara umum adalah sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Di Indonesia, kata baku umumnya sering digunakan untuk kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-katanya. Pengertian bahasa baku yang dikemukakan beberapa ahli. Istilah bahasa baku dalam bahasa Indonesia atau standar language dalam bahasa Inggris dalam dunia ilmu bahasa atau linguistik itu pertama kalinya diperkenalkan oleh film Mathesius pada tahun 1926. Bivaranek dan film Mathesius merumuskan pengertian bahasa baku itu. Mereka berpengertian bahwa bahasa baku sebagai bentuk bahasa yang telah dikodifikasi, diterima dan difungsikan sebagai model atau acuan oleh masyarakat secara luas. Dalam bahasa dan sastra dalam Gamitan Pendidikan, Yus Rusiana berpengertian bahwa bahasa baku atau bahasa standar adalah suatu bahasa yang dikodifikasikan, diterima, dan dijadikan model-model masyarakat bahasa yang luas. Yang kedua ada kosakata tidak baku. Kosakata tidak baku ini pengertiannya kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang ada. Kata tidak baku juga memiliki ejaan yang tidak sesuai dengan KBBI. Karena kata tidak baku itu biasanya muncul adanya kebiasaan menggunakan sebuah kata yang salah, baik dalam penulisan maupun pengucapannya. Suharyanto berpengertian bahwa bahasa non-standar atau bahasa yang tidak baku adalah salah satu varian bahasa yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya, yaitu dalam pemakaian bahasa yang tidak resmi. Yang ketiga ada istilah baku. Kata baku menjadi hal yang wajib diterapkan ketika
kita membuat pesan tertulis maupun elektronik yang bersifat resmi. Menggunakan kata baku itu juga dapat melestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan dapat mempersatukan bangsa dengan satu bahasa. Untuk melihat apakah kata baku itu yang kita gunakan itu sudah baik dan sesuai aturan, itu adalah dengan melihat kata yang ingin kita digunakan di KBBI. Anda dapat melihatnya secara online atau KBBI dalam bentuk buku. Jika kata yang akan kamu gunakan itu berada dalam KBBI, kata tersebut itu adalah kata baku. Sedangkan kata yang tidak baku itu biasanya kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya antara bahasa daerah. Yang keempat ada penggunaan bahasa bersinonim. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinonim adalah bentuk kata yang maknanya mirip atau sama dalam bentuk kata lain. Sinonim sering disebut juga dengan persamaan kata. Dua kata yang sering disebut sinonim itu jika memiliki konotasi atau makna yang sama. Jonter Pandapotan Sitorus dalam bukunya Mengenal Tata Bahasa Indonesia. Sinonim dapat diartikan sebagai bentuk kata sama atau mirip dengan makna yang lain. Dan sinonim memiliki macam-macam. Yang pertama ada sinonim sama persis. Sinonim ini terjadi karena kemampuan kata yang dapat saling menggantikan di sebuah kalimat. Sinonim ini tidak berubah. Maksudnya, meskipun bentuk kata yang digunakan berbeda, bentuknya sama antara satu dengan yang lain. Yang kedua ada sinonim mirip. Sinonim mirip ini terjadi karena ketidakmampuan kata untuk saling menggantikan. Dikarenakan bentuk kata yang satu tidak tergantikan maknanya dengan kata yang lainnya. Dalam bahasa Indonesia kita sering menemukan sinonim mirip. Perbedaan ini muncul karena memang nuansa kata-katanya yang dihasilkan melalui kata-kata yang lain itu tidak sama. Contoh sinonim: bertemu, berjumpa, hewan, binatang, buruk, jelek, bohong, dusta, paras wajah, matahari, mentari, senang, bahagia, sukar, sulit, laris, laku, pintar, pandai. Kesimpulannya, jadi kata baku ialah kata yang standar sinkron dengan tata kebahasaan yang berlaku didasarkan atas kajian berbagai ilmu, tergolong ilmu bahasa dengan sesuai pada perkembangan zaman. Kebakuan kata ditentukan oleh tinjauan disiplin ilmu bahasa dari berbagai segi. Tinjauan ilmu bahasa menghasilkan bunyi yang sesuai dengan konsep yang disepakati bentuk. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.